Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023, part berangkat malam ini. Bab 6616 sampai bab 6620, serta yang suka dislike dengan postingan Mimin semoga mendapatkan hidayah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yechen segera mengirim foto itu ke Chen Zhaozong melalui WeChat, lalu menyertakan pesan suara. Paman Zong, tolong lihat ini. Apakah Anda mengenal orang di sebelah ayah saya? Chen Zhaozong segera mengirim pesan suara balik. Tuan muda, orang di foto ini, saya pernah melihatnya. Namanya dalam bahasa Inggris adalah Peter alias Peter Zhou alias Zhou Bide. Tapi saya tidak terlalu akrab dengannya. Saya hanya tahu dia adalah seorang pengusaha antik keturunan Tionghoa yang sangat dekat dengan ayah Anda. Ketika Yechen mendengar bahwa Chen Zhaozong mengenal orang ini, dia segera meneleponnya, dan begitu teleponnya diangkat, dia segera bertanya. Paman Zong, bisakah Anda memberi saya informasi lebih lanjut tentang Peter Zhou ini? Chen Zhaozong menjawab, keluarga Peter Zhou selama ini telah berbisnis antik di luar negeri, terutama di wilayah Eropa dan Amerika. Selain Amerika, fokus utama bisnis mereka adalah di Inggris dan Prancis. Keluarga mereka cukup terkenal dalam industri antik Eropa dan Amerika. Sambil berkata demikian, Chen Zhaozong melanjutkan. Foto yang Anda kirimkan itu adalah toko milik keluarga Peter Zhou di New York. Katanya ini adalah toko pertama yang dibuka oleh keluarga Zhou, jadi toko ini cukup kecil dan tidak mencolok. Yechen bertanya, Paman Zong, kapan terakhir kali Anda melihat Peter Zhou? Chen Zhaozong menjawab, itu sudah cukup lama. Ketika saya masih memiliki restoran bebek panggang di Chinatown, dia datang beberapa kali sebagai pelanggan. Tapi setelah itu, sepertinya dia tidak lagi berada di New York, jadi kami kehilangan kontak. Kemudian, dengan rasa ingin tahu, Chen Zhaozong bertanya, Tuan muda, apakah Anda berencana untuk menemui Peter Zhou? Yechen dengan terus terang menjawab, saya berencana pergi ke New York. Pertama-tama mengunjungi toko antik ini. Jika saya bisa menemukan Peter Zhou, itu akan sangat bagus. Chen Zhaozong tanpa ragu berkata, Tuan muda, saya akan menemani Anda pergi. Saya sudah familiar dengan kota New York, dan saya pernah berjumpa beberapa kali dengan Peter. Yechen bertanya, Paman Zong, apakah Anda ada waktu? Ada, selalu ada, Chen Zhaozong menjawab dengan cepat. Saya seharusnya sudah pergi ke Jinling untuk melapor kepada Anda. Tetapi saya telah bersama keluarga akhir-akhir ini, dan semua urusan rumah sudah diatur dengan baik. Yechen memikirkannya sejenak dan berkata, baiklah, Paman Zong, kira-kira kapan Anda bisa berangkat? Chen Zhaozong menjawab, saya bisa berangkat kapan saja, bahkan hari ini pun bisa. Saya akan segera mencari tiket pesawat sekarang. Yechen tersenyum, Paman Zong, tidak perlu repot-repot seperti itu.
Saya akan meminta Liu Jiahui untuk mengatur pesawat pribadi untuk mengantarkan Anda ke Jinling. Kita bisa bertemu di sana." Chen Zhaozong batuk-batuk dengan rasa canggung. "Tuan muda, rumah tempat saya tinggal sekarang dan semua biaya sudah diatur oleh Tuan Liu. Saya bisa pergi sendiri ke Jinling dengan membeli tiket pesawat, jadi tidak perlu merepotkan Tuan Liu." Ye Chen tersenyum ringan, dan dengan serius dia berkata, "Paman Zong, semua ini adalah apa yang seharusnya Tuan Liu berikan kepada Anda. Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan padanya. Selain itu, saya sangat mengenal Tuan Liu. Dia seperti mobil yang terparkir di tanjakan, selalu menarik rem tangannya, dan rem tangan itu tidak boleh pernah kendur, bahkan harus diperiksa secara berkala. Setiap tanda-tanda kelonggaran akan segera ditarik kembali. Jadi, jika dia diberi sedikit peluang, dia pasti akan mundur." Chen Zhaozong tersenyum malu-malu. Saya merasa sudah cukup banyak yang dia lakukan." Ye Chen berkata dengan nada tegas, "Paman Zong, saya akan mengatur masalah ini, jadi Anda tidak perlu khawatir." Menghadapi situasi ini, Chen Zhaozong hanya bisa berkata, "Baiklah, saya akan mengikuti kata-kata Tuan Muda." Ye Chen melanjutkan, "Saat ini saya masih berada di Beijing, akan berangkat kembali ke Jinling dalam waktu dekat. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan di Jinling, dan saya berencana untuk terbang ke New York dari Jinling malam ini. Anda tidak perlu terburu-buru, siapkan barang-barang Anda dan lakukan pengaturan untuk rumah Anda. Anda bisa langsung pergi ke bandara untuk terbang ke Jinling malam ini. Kita akan bertemu di bandara." Chen Zhaozong menjawab tegas, "Baiklah, Tuan Muda, sampai malam nanti." "Jazakumullah khairan kasiran." Terima kasih kepada Tuan Ekon Retama Asrar yang sudah berlangganan atau join kembali dengan Sopter Channel, dan terima kasih juga buat Tuan Tommy Hindrawan yang sudah kirim super thanks-nya kepada Mimin. Semoga kebaikan Tuan semuanya mendapat balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga buat yang sudah tekan tombol like-nya, semoga dilancarkan dalam segala urusannya, dan disehatkan selalu, amin ya robbal alamin. Setelah mengatur jadwal dengan Chen Zhaozong, Ye Chen segera menelepon Liu Jiahui. Dalam panggilan tersebut, Ye Chen meminta agar sebuah pesawat pribadi diatur untuk mengantarkan Chen Zhaozong ke Jinling pada pukul 9 malam hari ini. Ye Chen juga meminta agar Liu Jiahui menyiapkan sebuah armada kendaraan untuk menjemput Chen Zhaozong dari rumahnya dan mengantarnya ke bandara. Meskipun hati Liu Jiahui tidak senang, dia tidak berani menentang permintaan Ye Chen dan hanya bisa menjawab dengan tersenyum dan menyetujuinya. Setelah itu, Ye Chen dan Lin Waner kemudian berpamitan dengan kakek Ye Zongquan. Mereka akan segera pergi ke Jinling untuk bertemu dengan Chen Zhaozong dan terbang ke New York bersama-sama. Di pesawat, Lin Waner bertanya kepada Ye Chen, "Tuan muda, Anda hanya akan tinggal sekitar 10 jam di Jinling jika pergi ke New York malam ini. Apakah ini terlalu terburu-buru?" Ye Chen menggelengkan kepala, "Kembali ke Jinling, saya tidak memiliki banyak urusan yang perlu diurus. Yang terutama,
Saya ingin bertemu dengan kakek An dan nenek serta keluarga mereka, memberikan gambaran umum tentang situasi beberapa hari ini, dan melihat apakah mereka punya informasi berguna. Selain itu, saya hanya perlu memberitahu orang tua mertua saya sebelum berangkat. Lin Waner mengangguk mengerti dan berkata dengan lembut, "Hamba hampir lupa, istri Tuan Muda juga berada di Amerika." "Benar," jawab Ye Chen sambil mengangguk. "Sebelum Chang Shengbo datang, saya meminta Nona Fei dari keluarga Fei untuk mengundangnya ke Amerika untuk membantu. Sekarang dia juga berada di New York." Sambil berbicara, Ye Chen melanjutkan, "Namun, kali ini saya belum berencana memberi tahu dia." Lin Waner yang penasaran bertanya, "Tuan Muda, mengapa Anda tidak berencana memberitahu dia? Bukankah pertemuan suami istri adalah hal yang bagus?" Ye Chen menjawab, "Kali ini, selain menyelidiki Peter Zhou, saya juga ingin mencari petunjuk tentang bagaimana orang tua saya mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Saya perlu memilah-milah kembali masalah seputar kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Saya tidak tahu apakah masyarakat Poking memiliki pengetahuan tentangnya, dan jika mereka tahu, seberapa banyak yang mereka ketahui. Jadi, perjalanan ke Amerika kali ini agak sensitif dan berisiko. Oleh karena itu, saya akan menunda pertemuan dengan istri saya untuk menghindari masalah yang tidak perlu." Lin Waner mengangguk dengan pemahaman. Sekarang terlihat bahwa berbagai petunjuk di New York memang rumit. Ditambah lagi, keluarga besar Anda baru saja mengalami insiden, dan saat ini tidak ada anggota keluarga di Amerika kecuali paman ipar Anda yang tinggal di New York. Hamba yakin masyarakat Poking juga memiliki banyak mata-mata di New York. Tuan Muda harus sangat berhati-hati dalam perjalanan ini." Ye Chen menggumam, "Paman ipar saya itu juga akan menjadi masalah besar suatu hari nanti." "Sepertinya begitu," Lin Waner setuju. "Hamba pikir, saat ini dia dan keluarga besar Anda memiliki pemahaman yang tidak bisa terucapkan. Sama-sama saling mengerti namun juga sama-sama tidak berdaya, saling terjebak. Dia tidak berani datang ke Tiongkok, dan keluarga besar Anda tidak bisa pergi ke Amerika untuk menghadapinya." "Nona Lin benar," Ye Chen mengangguk. "Orang ini di New York adalah hambatan bagi keluarga besar kami. Selama dia ada di sana, keluarga besar kami tidak bisa kembali ke New York. Meskipun sulit baginya untuk mengambil kendali atas aset keluarga besar kami, namun dengan keluarga besar kami yang tidak berada di Amerika, bisnis pribadi dan urusan perusahaan pasti akan terpengaruh dalam waktu singkat." Setelah berkata demikian, Ye Chen melanjutkan, "Melenyapkan orang ini bukanlah solusi, tetapi juga tidak bisa membiarkannya hidup. Jika saya melenyapkannya, masyarakat Poking pasti akan mempersiapkan diri dan bahkan melindunginya dengan kekuatan besar. Tapi jika saya tidak melenyapkannya, dia akan menjadi ancaman besar di masa depan." Lin Waner bertanya, "Tuan Muda, kapan Anda berencana untuk memunculkan kembali keluarga besar An hadapan publik?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Selama masyarakat Poking belum bisa disingkirkan, anggota keluarga besar An tidak dapat kembali ke New York. Bahkan jikapun mereka keluarga besar An bisa kembali, saya tidak akan merasa tenang. Jadi, untuk sementara waktu ini,
Lebih baik jika anggota keluarga besar kami tetap tidak muncul. Lin Wanner berkata, hamba memiliki ide, apakah Tuan Muda ingin mendengarnya? Ye Chen cepat merespons, silakan, Nona Lin, tolong katakan. Lin Wanner melanjutkan, kekuatan ekonomi keluargaan sangat terkenal di seluruh dunia, dan mereka juga adalah keluarga Tionghoa. Hamba pikir, kita bisa meminta Tuan Sun untuk membantu menjalin hubungan dengan pemerintah ataupun pihak berwenang di Beijing, sehingga keluargaan bisa berkolaborasi bekerja sama langsung dengan pemerintah Tiongkok. Mereka bisa menjadi investor penanaman modal asing yang penting bagi Tiongkok. Dengan diizinkannya keluargaan menjadi investor penanaman modal asing yang penting Tiongkok, maka keluargaan bisa muncul secara terbuka di Tiongkok dan melakukan beberapa investasi strategis di Tiongkok. Dengan dukungan resmi, bahkan jika Wu Feiyan semakin sesombong apapun, dia tidak akan berani melakukan sesuatu terhadap keluargaan di dalam wilayah Tiongkok. Ye Chen sangat terkesan dan berkata, ini adalah ide yang brilian. Bahkan jika Wu Feiyan berani berteriak-teriak, dia tidak akan berani bertindak terang-terangan melawan negara. Di hadapan mesin negara, masyarakat Poking hanyalah pengganggu kecil yang tidak akan menciptakan banyak masalah. Lin Wanner mengangguk dan melanjutkan, namun, dengan cara ini, hamba rasa keluarga Anda mungkin akan sulit untuk meninggalkan Tiongkok. Begitu mereka keluar dari Tiongkok, mereka bisa menjadi sasaran balas dendam Wu Feiyan. Ye Chen berkata, tidak apa-apa untuk sementara. Biarkan mereka menetap di Tiongkok. Sebelum masyarakat Poking dapat kita bereskan, keluargaan dapat memindahkan bisnis dan manajemen inti grup ke Tiongkok. Setidaknya ini akan memastikan bahwa keluargaan dapat beroperasi dengan normal. Setelah itu, Ye Chen melihat Lin Wanner dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, ide ini sangat bagus, terima kasih banyak, Nona Lin, bersambung.